Film ini bercerita tentang Connor Bates alias Ray Nicholson yang tinggal di ruang bawah tanah rumah ibunya di sebuah kota pesisir kecil di Amerika. Ia bekerja di sebuah perpustakaan setempat yang menurut pengakuannya sendiri merupakan satu-satunya tempat yang mau menampungnya karena catatan kriminalnya. Connor telah mendekam di penjara selama 3 tahun atas tuduhan penyerangan. Ia juga harus menghadapi omelan petugas percobaannya yaitu Hank Arya, tentang keterlambatannya. Connor adalah seorang pelari dan ia mengisi waktu luangnya dengan berlari di sepanjang pantai. Suatu hari ia bertemu dengan seorang wanita bernama Marilyn. Semburat merah menyala di pantai yang sepi, membuat Connor tidak jadi memperhatikan wanita dalam pakaian renang merah terang itu. It's colder than you'd think. Perkenalan pun terjadi dan arus rayuan mulai terasa di antara mereka. Well, actually I do. This is kind of my secret spot. Hubungan antara Marilyn dan Connor langsung terjalin. Marilyn menikah dengan seorang pengusaha kaya, dan ia memiliki seorang anak tiri bernama Astrid. You again? Yes, it's me. Hello again. Dalam banyak pertemuan berikutnya, Marilyn perlahan mulai curhat pada Connor. Suaminya suka memukulinya, dan juga bersikap kasar pada putrinya sendiri. Pertemuan rahasia mereka mengobarkan api hasrat. Hai. Dengan setiap pertemuan, ketegangan isik di antara mereka meningkat, mengancam akan meledak menjadi sesuatu yang lebih. Sementara itu, seorang kolega di perpustakaan bernama Kim, tampaknya juga menyukai Connor. Kim memberi tahu Connor bahwa Astrid berpacaran dengan playboy lokal yang terkenal, bernama Jared. Why don't you cover for me now, and I'll take the second shift? Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Marilyn dan Connor semakin kuat. Connor mulai merasa protektif terhadap Marilyn. Maka tumbuhlah hasrat dalam diri Connor untuk menyelamatkan Marilyn dan Astrid dari cengkeraman penyiksa mereka. Untuk melanggengkan hubungannya dengan Marilyn, Connor menawarkan diri untuk menyelesaikan masalah ini sendiri. Ia memberi tahu Marilyn bahwa ia akan membunuh suaminya. Jadi mereka mulai menyusun rencana untuk itu. Marilyn akan membawa Astrid pergi jalan-jalan. Kemudian Connor pergi ke rumah Marilyn mencari suaminya dan kemudian membunuhnya. Connor melakukan 2 tugas pertama. Tapi tugas terakhir pembunuhan itu tidak berjalan semulus yang diharapkannya. Connor berjuang untuk membunuh suami Marilyn. Dalam perkelahian, sang suami menang karena ia memegang pistol. Tepat ketika ia hendak menarik pelatuk dan mengakhiri hidup Connor, tiba-tiba penyusup lain memukul kepalanya dan langsung membunuhnya. Penyusup ini ternyata adalah Jared, pacar Astrid. Jared mengatakan bahwa ia datang ke sini untuk merampok. Merupakan suatu kebetulan bahwa Connor dan Jared memilih malam yang sama untuk kejahatan mereka masing-masing. Namun Connor tidak begitu percaya dan malah menembak Jared. Setelah pembunuhan itu, Connor mendapat telepon dari Marilyn beberapa hari kemudian. Connor mengkonfrontasi Marilyn karena ia mengira Marilyn dan Astrid telah mengirim pacar mereka masing-masing untuk pekerjaan yang sama, atau ada sesuatu yang tidak diceritakan Marilyn kepadanya. Marilyn menyangkalnya. Beberapa hari berlalu, Connor akhirnya mendapat pesan yang telah ditentukan sebelumnya, yang menunjukkan Marilyn ingin bertemu dengannya di tempat pertama kali mereka bertemu. Namun saat Connor melangkah keluar, tiba-tiba ia dikepung oleh polisi dan petugas masa percobaannya. Connor mencoba kabur. Pengejaran pun terjadi dan Connor terpojok di tempat Marilyn seharusnya datang. I am begging you now. Meskipun petugas percobaannya telah berusaha membujuk Connor agar menyerah sebaik mungkin, petugas penegak hukum setempat malah menembak Connor. No! Mereka salah mengartikan gerakan Connor yang meraih ponselnya dari sakunya. Connor sekarat dengan melihat penampakan Marilyn dalam pakaian renang merahnya, yang dikenakannya saat Connor melihatnya pertama kali.
Di adegan akhir ternyata terungkap bahwa Marilyn sebenarnya sudah merencanakan ingin Connor melakukan pembunuhan sejak awal. Dia bahkan mencuri salah satu gantungan kunci Connor dan menaruhnya di rumahnya. Polisi kemudian menemukannya. Ditambah lagi polisi mengetahui tempat-tempat rahasia Connor dan Marilyn dan informasi rahasia dari seorang wanita. Akhirnya terungkap pula, lewat ciuman yang cukup bergairah di antara mereka, bahwa Marilyn dan Astrid menjalin hubungan. Hubungan itu bukan hubungan ibu dan anak tiri. Akan tetapi, ilmu ini memang menggoda kemungkinan bahwa hubungan itu bisa jadi jebakan Marilyn. Marilyn mengucapkan dialog yang sama kepada Astrid seperti yang ia ucapkan kepada Connor. Dialog tentang air yang lebih dingin daripada yang terlihat. It's colder than you'd think. Kedengarannya seperti irasat. Marilyn akan mendapatkan kekayaan besar dari suaminya jika Astrid meninggal. Jadi cukup adil untuk berasumsi bahwa Astrid juga akan mendapatkan nasib buruk yang sama seperti Connor. Dan ilmu pun berakhir di sini. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk like dan subscribe, agar selalu mendapat ide-ide terbaru dari kami. Terima kasih sudah menonton.